Jalan-jalan ke Jogja nggak pas kalau nggak beli bakpia. Jalan-jalan ke Sleman Cakep. nggak pas kalau nggak nyicip salaknya. Cakep. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia Migunani Podcast Tribun Jogja. Telu Cakep. Papa. Oke Tribuners, masih bersama saya Yuda Kristiawan di Migunani Podcast Tribun Jogja. Nah, sudah hadir bersama saya di Omah Ndaren ini di wilayah Donokerto. Ini salah satu tokoh muda yang Tokoh muda usia tua. Ada Wakil Bupati Sleman, ada Mas Danang Mahersa. Oke. Halo Mas, apa kabar Mas? Halo Mas Yuda. Sehat ya Mas? Alhamdulillah Semangat ya, baik. Mas? Semangat. Atas dulu, Mas. Gimana? Jangan Oke, juga. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat ya. Tadi soalnya habis ngopi di sini. Oh iya, Ngopi lokal ya. Oke. Jadi ngobrol ini pinter. Oke. Waduh, sanepo ini ya kalau mainnya sama Mas Danang. Oke Mas, sore ini hari ini kita ngobrolin seputar event Oke. yang sudah jadi ikon olahraga pemacu adrenalin ya. Piala Raja Sprint Rally Jogja 2002 putaran kedua. Dan tentu ini membawa dampak yang cukup signifikan kepada masyarakat Donokerto khususnya. Nah, ini dari Mas Wabub ini gimana? Iya. Oke, pertama saya terima kasih ini sore diundang untuk membuat podcast acara ini dengan Tribun dan teman-teman. Tentunya menjadi suatu kebanggaan lah saya bisa bercanda tapi serius. Bercanda tapi nanti insya Allah bisa ada sesuatu membuat ya? inspirasi kita, terutama untuk kemajuan ya Kabupaten Sleman dan masyarakat Sleman. Oke, ya. Terkait dengan diskusi ini, Sprint Rally Piala Raja kan yang seri pertama kemarin sudah Ya, dilaksanakan bulan Mei. Ternyata dari hasilnya antusiasme masyarakat, baik penonton, baik peserta dan juga panitia ini sangat bagus. Terlihat dari beberapa hasil komunikasi saya waktu itu, terutama dengan beberapa faktor pendukung UMKM dan masyarakat sekitar. Ini sangat menanti lagi event kedua. Bahkan waktu itu saya sedikit sering diskusi dengan beberapa UMKM waktu mau pamitan akhir itu, gimana Bu dagangannya laris apa terjual atau tidak? Wah laris Pak, alhamdulillah ini laku. Besok diadakan lagi dong Pak gitu. Nah, ini salah satu testimoni kecil dari masyarakat ini, besok diadakan lagi dong Pak. Pastilah ini menghasilkan suatu hal yang positif bagi masyarakat. Karena sprint rally ini ya kebetulan saya mengawali dari awal lah dengan teman-teman ya pelaksana dan lain sebagainya, bahwa konsep utamanya sebenarnya bukan hanya di masalah olahraga adrenalin rally, tetapi yang paling utama, yang paling saya tangkap itu adalah dari sisi pemberdayaan masyarakatnya. Karena di sini ada tenan UMKM, efek lain bahwa masyarakat sekitar juga terbantu berdaya karena penginapan homestay di sekitar itu dan juga laku. Juga, karena tim-tim ini kan datang dari luar, Mas. Seluruh Indonesia ya. Dengan kru yang tidak sedikit. Satu tim aja bisa tim ya puluhan ya. Apalagi dengan mobilnya balap, satu tim 10 lain sebagainya. Ada berapa tim? Kalau mungkin secara ekonomi, kalau dia nginep di hotel di Jogja yang mewah pasti mahal. Tapi kalau di homestay, nyewa satu homestay bisa untuk rombongan. Dan atmosfernya itu yang dicari. Alamnya. Betul. Alamnya dan juga keunikan kampung. Itu karena pastilah kalau rally itu besok tanding malamnya masih ngutek-ngutek kan mesin. Kalau di hotel di garasi nggak mungkin. Tapi kalau di homestay di halaman ini rumah kan bisa. Ya? Itu jadi multi efeknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Masyarakat juga terhibur, bisa menikmati hasilnya. Pemuda Karang Taruna Donokerto, anak buahnya Pak Jati tadi bisa pendapatan dari segi parkirnya.
Itu yang paling penting bagi Iya, kami. iya, iya. Jadi event ini tidak hanya dilihat dari sprint Olahraganya, rally-nya, ya, tapi sepakat. multi efek masyarakat. Ya, ya, ya. Apalagi ini juga dilaksanakan pasca pandemi Covid, Itu. yang memang program dari pemerintah pusat sampai daerah ini harus gas pemulihan ekonomi. Ya. Wah, itu yang paling Oke. harus kita tonjolkan, Mas Nah, Yuda. selama ini teman-teman di Donokerto kan sudah merasakan manfaatnya nih. Oke. Nah, kalau lebih luas lagi di Sleman, gitu kan tadi juga Pak Jati sebagai lurah sudah membuka diri nih untuk kelurahan samping kanan kiri juga supaya ikut oke. merasakan. Nah, Oke. seperti apa kalau dari teman-teman di pemerintah Sleman ini? Ya, sebenarnya kami selalu mensupport dan selalu memberikan kesempatan Ya. kepada kelurahan manapun Ya. yang memang itu mempunyai konsep atau memang mempunyai rencana pengembangan destinasi wisata. Oke. Kita semenjak setelah ini level diturunkan, Ya. beberapa kegiatan masyarakat dibebaskan, apapun acara untuk masalah izin akan kita bantu dengan Oke. mudah kok. Oke. Karena ini bagian daripada kita. Pemulihan ekonomi tadi ya. Nah, apa? Jadi tidak hanya olahraga rally lah, lari, goes, bahkan event-event nasional itu kita persilahkan. Yang penting ya tetap karena ini masih dalam masa pandemi Covid, tetap protokol kesehatan. Tapi ini loh, euforia masyarakat ini harus kita tangkap. Ya, ya, ya. Bahkan contoh kecil sekarang turnamen voli pun penontonnya banyak. Ya, Itu hanya lokal lah. lokal, gitu. malah Pemainnya, lokal ya. iya, Ya, tapi ya. penontonnya euforia untuk melihat antusiasme masyarakat itu banyak. Nah, Ya. ini yang harus ditangkap. Oke. Saya kemarin diskusi dengan beberapa profesor ahli marketing. Ini euforia masyarakat yang ini semangat untuk bisa melakukan kegiatan, melihat tontonan itu paling nanti hanya berapa bulan loh. Kan tidak seterusnya Iya, ini. iya, iya. Karena ini habis Covid 2 tahun kita nggak bisa apa-apa. Ya, betul, betul. Wah, setelah ini mungkin nanti segera aja manfaatkan ini. Oke. Karena Mumpung momennya bagus. Ya, ya, ya. Ekonominya biar cepat lah. Ya. Biar cepat pulih gitu. Dari kemarin yang 2 tahun semua sektor hampir vakum. Tiarap ya. Nah, ini gas aja. Oke. Itu kalau kita prinsip Ya. pemerintah daerah selama itu ada multi efeknya untuk masyarakat. Ya. Why not? Kenapa tidak? Mas Tenang, kalau selama ini kalau jenengan keliling apa sih apa mungkin yang jadi kendala atau mungkin kan ada masyarakat yang tadi kalau Pak Lurah bilang waktu seri pertama itu mereka belum pede nih menjual hasil kulinernya karena merasa sopo sing arep tuku gitu. Karena takut ya karena selama 2 tahun gitu. Lah selama ini kalau jenengan keliling khususnya di Sleman itu apa sih yang jadi masalah kuliner Ya. masuknya UMKM kan, Ya. jadi nggak hanya kuliner, fashion, kria dan lain Craft, sebagainya, craft. Kalau masalah produk, saya kira Sleman tidak kalah lah dengan produk-produk yang sudah punya brand, nama terkenal. Ya. Dari produksinya, packagingnya, bentuknya itu menarik. Ya. Tapi yang memang paling sulit dan ini selalu kita dampingi adalah marketingnya. Oke. Jadi memang ini perlu kita dampingi dari pemerintah bagaimana mengemas pemasarannya agar ini bisa brand apapun UMKM ini bisa sampai diketahui dan bisa diminati masyarakat kan seperti itu. Lah, salah satunya kan pendampingnya nggak mungkin kalau kita melakukan pameran, melakukan promosi UMKM tanpa tidak ada pemantiknya acara di situ. Oke. Kan gitu, Mas. Ya. Contoh kemarin kita mengadakan pameran UMKM 50 sampai 100 standnya. Tapi kalau hanya UMKM nggak ada yang mengunjungi. Ya. Di mix aja dengan beberapa kegiatan pentas musik, pentas budaya, kegiatan pemuda lainnya sehingga masyarakat itu datang ke situ tidak hanya akan membeli UMKM tapi melihat hiburannya. Setelah melihat hiburannya pasti 1-2 itu membeli UMKM produknya kan seperti itu. Sama dengan rally. Kebutuhan rekreasinya terpenuhi. Itu kebutuhan rally kan kita lihat rallynya. Ya. Yang penggemar rally lihat. Tapi di situ ada UMKM. Pastilah 1-2 Ya, dia yang beli. tadinya nggak pengen beli kopi jadi pengen. Pengen beli kopi kan Beli gitu. latte, Iya. Nah, itu cara-cara kita jadi untuk mendampingi semuanya ini kita perlu kolaborasi. Oke. Seperti itu. Insya Allah nanti ya mudah-mudahan lah ini kalau kita lakukan terus event-event ini terus kita galakkan ya
pendampingan UMKM ini bisa jalan. Oke, tahan dulu Itu. Mas Danang, kita lanjutkan lagi. Siap, Mas Yuda. Kita Oke. saksikan tayangan berikut ini supaya nanti teman-teman yang melihat kita seluruh Indonesia ya. Oh. Kita juga berharap event ini bisa mendunia nanti bahkan. Amin, Karena ini amin, kan amin. digelar di satu desa ya yang Desa. kaya lokal wisdom gitu ya. Yang paling pokok kan ini bisa menjual Sleman ke nasional. Oke. Nama di Sleman di mana itu? Di Nonokerto. Lurah sopo to kan gitu. Wah, itu ngeleleng cenan. Wakil bupatinya siapa gitu Wah. ya? Tapi dari lurahnya dulu. Oh iya. Gitu ya. Ya, Mas? oke. Ya, Kita tahan dulu, kita nanti balik lagi setelah yang satu Ya, ini ya. oke. Istri sibuk isi keranjang, suami siaga harus bisa belanja sendirian. Gak mau ribet bawa uang, gak bisa milih belanjaan. Semua bisa diatasi pakai kris BPD DIY. Tinggal scan, selesai segala urusan. Istri ngomel harus tetap tenang. Tinggal transfer, istri pasti senang. Nah, Mas Danang kita balik lagi nih ya, Siap. di Minggu Nani Podcast Tribun Jogja. Sip. Tadi Mas Danang Lancap. sudah mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman tak kurang-kurang mensupport ya. Siapapun, kelurahan manapun yang ingin memaksimalkan ya, Potensinya yang ada. dipersilahkan. Nah, salah satunya adalah Donokerto yang kebetulan sudah 2 kali menyelenggarakan event rally di putaran 2. Nah, tadi juga sempat ngobrol sama warga dan Pak Lurah, memang sangat signifikan. Nah, kira-kira kan ada persiapan khusus sih, Mas, terkait kalau di ranah pemerintahan kan ada OPD yang bertanggung jawab nih. Oke. Nah, sejauh ini koordinasinya gimana? Karena Nyon Sewu jangan sampai nanti misalnya penonton bludak, homestay penuh, Iya. tapi ternyata Nyon Sewu ya misalnya lalinnya, akses ke sininya gitu kan, itu jadi catatan tersendiri. Mas Yuda. Jadi gini, setiap event apapun biasanya ini teman-teman penyelenggara suruh audiensi dengan kita. Oke. Dan di dalam audiensi itu biasanya kita panggil dinas terkait semua di situ. Kita duduk satu meja, kita diskusi, kita nanti di situ berembuk tentang event ini seperti ini loh. Nanti rencananya, ini konsepnya. Nah, kira-kira yang bisa didampingi, yang bisa dibantu oleh dinas ini apa? Ya. Jadi di situ tupoksi dinas kita libatkan. Pariwisata ya nanti momennya, kebudayaan mungkin kalau event ini nanti perlu ada atraksi budaya, ya kita ambil dari situ. Ya. Masalah lalu lintas lain-lainnya itu ada perhubungan, masalah keamanan kita Pak Lurah ini melibatkan Polsek, Kantong Ramil parkir, terdekat, kantong parkir itu Karang Taruna Pemuda. Jadi dari awal memang ini sudah kita konsep, kita siapkan sehingga nanti di belakangnya harapan kami ini tidak akan jadi masalah. Oke. Tapi yang terpenting biasanya menjadi kunci itu semua kegiatan yang ada di kelurahan, ban dusun, asalkan masyarakat itu sekitar dilibatkan pasti ini jalannya bagus. Oke. Karena rumongso yo duwe ini Memiliki. karena itu kan eventnya juga eventnya panjenengan, eventnya masyarakat di sekitar. Kalau sukses ya yang sukses itu ikut jenengan ikut sukses, kalau tidak. Jadi kita hanya pemantik saja sebenarnya. Seperti itu Mas. Ya, oke, supportnya pokoknya udah nggak kurang-kurang ya. Tinggal nanti teman-teman partisipasinya dari seluruh masyarakat Indonesia silahkan. Nanti di tanggal 13 ya, dan 14 Agustus dan itu bertepatan dengan nanti perayaan Kemerdekaan. Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ini momennya ya sakral juga ya. Siap. Apalagi Jadi pialanya inilah. raja ini. Wis. Nah, Mas Pasti dulu boleh diceritain sedikit nggak sih kok bisa ini sampai piala raja itu? Satu awalnya kan kebetulan ini yang menggagas itu salah satu cucu saudara Mas Marel. Kebetulan beliau juga hobi rally. Dia kepengen lah, mosok saya pernah ikut rally di beberapa kota, Jogja nggak bisa ngadain. malah kita belum punya gitu punya. ya. Lah kebetulan di sini di Nonokerto ini ada lahan yang rencananya akan dibuat spot Center ya. center tapi menunggu belum dibuat. Ya ini kita gunakan saja. Kita rehab, kita desain sirkuitnya menjadi sirkuit balap
ini bisa kita gunakan. Daripada kalau nggak ada kegiatan, nggak ada hiburan, nggak ada keramaian kan juga masyarakat sekitar itu sepi. Ya, ini kasih aja momen. Ini free kok, nggak ada tiket masuk, nggak ada tiket masuk. Iya, cuman parkir lah. Oke, parkir jelas ya. Makan bayar. Kan, makan bayar. Gitu. Tapi nggak ada tiket. Loh Mas Danang katanya free loh, makan kok nggak free? Wah ini repot ini. Kalau nanti makannya free yang gemuk-gemuk itu repot Mas. Makanya Mandu banyak. Itu, ya? Oh iya. Mas satu lagi sebagai wakil dari Kabupaten Sleman, Mas Danang sebagai Wabub boleh mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi, monggo Mas. Oke, jadi saya di sini Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa. Tentunya pada kesempatan ini mengajak terutama pecinta otomotif, sprint rally dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari sampai Pulau Rote, yang ingin mengikuti acara rally ini kami persilahkan. Nanti bisa mendaftar di panitia, monggo diramaikan. Prinsip kami siap menerima dengan lokal wisdom, budaya kultur yang ada di sini, pedesaan yang mungkin bagi orang-orang kota ini jarang. Itu. Ini Donokerto Turi itu, Donokerto itu kalurahannya, Turi itu Kapanewonnya, Kabupaten Sleman kan letaknya di lereng Gunung Merapi lah. Betul. Masih 15 kilo. 15 kilo. Jadi punya keunikan tersendiri. Tentunya ini sulitlah ditemukan di kota. Jadi rally sambil wisata. Asik kan? Kalau jenengan nggak percaya ya ikutin. Kalau penasaran langsung ke sini ya. nanti Homestay udah siap. sudah UMKM semua udah siap. Semua siap. Kalau pengen jajal adrenalin ikut rally juga boleh, silahkan. Terbuka untuk umum. Yang penting mentaati aturan yang sudah disediakan oleh panitia. Silakan berbondong-bondong. Sleman siap menerima. Terima kasih Mas Danang Maharsa selaku Wakil Bupati Sleman. Semoga acaranya sukses. Amin. Nanti kami juga pengen datang gitu, merasakan sendiri. Siap, pengen ngegas. Tapi harus pakai helm. Gaspol. Oke. Matur suwun sekali lagi. Sama-sama. Sehat terlalu. Amin. Salam buat teman-teman di Donokerto. Matur nuwun. Kita jumpa lagi di lain waktu. Siap. Terima kasih Mas. Yuk, tos. Ya, begitu teman Runes, dan jangan lupa saksikan nanti Piala Raja Sprint Rally Jogja 2022 di putaran kedua ya di Donokerto nanti. Silahkan Donokerto Turi Sleman. Nah, Donokerto Turi Sleman. Biar lengkap. Di Donokerto itu kalurahan, Turi itu Kapanewonnya, Kabupatennya Sleman. Sherlock. Map langsung, gampang. Jalannya sampai arena sudah mulus. Itu yang penting itu. Tanpa gerunjal. Terima kasih pokoknya. Semoga nanti gelaran ini kembali sukses dan ada rally-rally selanjutnya. Amin. Amin. Dan masyarakat juga merasakan benar pemulihan ekonomi yang lebih cepat dari event ini. Terima kasih. Seperti itu teman-teman Runes, jangan lupa saksikan tayangan ini di Tribun Jogja Official di YouTube. Kita akan jumpa lagi di Migunani Podcast Tribun Jogja selanjutnya. Saya Yuda Kristiawan undur diri. Thank you, matur suwun, sampai jumpa.